Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu ceria, dan selalu istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam semua hal-hal yang mengantarkan kepada kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, teman-teman, BTW ini aku syutingnya bukan di ruangan biasanya ya. Ini aku syutingnya di kamar karena di yang ruangan biasanya kan di depan ya. Nah itu tuh di luar tuh lagi ada acara. Jadinya tuh berisik banget ya, berisik karena pakai sound gitu kan. Jadi aku pindah ke kamar dan di sini lebih sedikit ya, lebih sedikit terdengar. Jadi mudah-mudahan masih bisa nyaman ya aku kontennya. Jadi kita mulai ya. Bismillah dulu deh, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kali ini aku mau sharing di surat Al-Anbiya juz ke-17 di dalam Al-Quran ayat 87. Nah teman-teman boleh sekarang dibuka Qurannya, lalu cari nih mana surat Al-Anbiya ya gitu kan, lalu baca ayat 87. Di situ ada salah satu doa yang luar biasa banget. Doanya tuh simple, pendek. Teman-teman juga kalau aku disuruh ngafalin pasti cepet ngafalnya karena memang doanya pendek, simple, dan bener-bener apa namanya ya, mungkin satu baris aja ya. Terus tapi walaupun begini, doa ini tuh, doa yang simple ini tuh doanya luar biasa. Doanya mampu menggetarkan langit ya, seisi langit. sehingga Allah mau mengabulkannya gitu. Nah doanya apa? Mari kita bahas. Aku baca artinya dulu ya. Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam kegelapan yang sangat gelap, dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah gitu artinya. Bahasa Arabnya gini ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zolimin. Nah teman-teman yang belum hafal ini wajib hafalin banget deh, soalnya betapa dahsyatnya doa ini ya. Nanti kita bahas. Coba kita ulang lagi ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zolimin. Nah gampang kan ya teman-teman? Gimana, udah hafal belum? Kalau udah hafal, kita langsung mulai ya. Jadi ayat ini tuh menceritakan tentang Nabi Yunus. Yang seperti kita ketahui bahwa Nabi Yunus itu terkenalnya apa ya? Nabi yang masuk ke dalam perut ikan paus ya. Konon nama ikan paus ya. Nah, jadi ketika Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan itu, konon katanya ada 3 kegelapan ya. Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan, yaitu kegelapan dalam perut ikan, jelas pasti gelap lah ya. Terus kegelapan kedua yaitu kegelapan di dalam lautan, karena kan dalam lautan ya. Terus gelap gitu kan. Dan kegelapan ketiga yaitu kegelapan di malam hari. Coba kebayang gak sih Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan lalu mengalami 3 kegelapan, gelap semua gitu. Ya Allah. Jadi kisah ini tuh benar-benar membuat aku kalau lagi ada masalah, kalau lagi ada ujian hidup gitu, kadang aku suka mikir gini, ya Allah Put gitu kan, ujian kamu tuh gak seberapa loh dibanding ujian Nabi Yunus gitu. Jadi akhirnya
aku kuat lagi, aku bangkit lagi gitu. Karena seberat apapun ujian kita saat ini gitu ya di dunia ketika masih hidup, enggak sampai kan masuk ke dalam perut ikan gitu. Enggak kayak Nabi Yunus kan gitu. Nah, ternyata ujian kita tuh masih kecil banget loh dibanding ujiannya para nabi-nabi terdahulu gitu. Kecil banget gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi bener-bener nguatin banget sih kisah ini tuh. Nabi Yunus keren banget. Jadi nah ketika mengalami kegelapan itu di dalam perut ikan, Nabi Yunus tuh berdoa gini. Ini doanya, doa Nabi Yunus. Berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, doa ini menarik banget sih walaupun sedikit ya, tapi kalau kita maknai ternyata doanya powerful. Kita bisa belajar juga dari Nabi Yunus ketika berdoa ya, salah satunya tentang adab berdoa. Kadang kita tuh ketika berdoa sama Allah terus nggak dikabulkan gitu kan, terus kita kayak kok nggak dikabulin sih, katanya Allah maha pengabul segala doa tapi doaku kok belum terkabul-kabul gitu kan. Kita malah nyalahin Allah gitu tanpa kita sadari bahwa oh mungkin gue nih yang cara doanya salah gitu. Nah, Nabi Yunus nih ngajarin banget teman-teman bahwa ketika berdoa, Nabi Yunus tuh tidak berdoa loh, ya Allah tolong keluarkan aku dari perut ikan ini, ya Allah tolong kembalikan aku ke dasar lautan, ya Allah tolong kembalikan aku lagi seperti dulu gitu. Tidak seperti itu Nabi Yunus berdoanya. Tapi di sini Nabi Yunus pertama ya berdoanya la ilaha illa anta, memuji Allah dulu. Jadi pertama ketika berdoa Nabi Yunus memuji Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Nah, berdoa memuji Allah. Yang kedua, di sini Nabi Yunus keren banget ya Allah. Di sini Nabi Yunus mengakui kesalahannya. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim, kata Nabi Yunus. Ya Allah, nggak ngerti lagi. Maksudnya kayak yang kita tuh sering lupa bahwa kita tuh nggak pernah loh mengakui kesalahan di depan Allah kalau berdoa. Misalkan kita kan kadang langsung to the point ya kalau manusia, ya Allah pengen ini, pengen A, pengen mobil, pengen rumah, pengen handphone, pengen segala macam gitu yang bersifatnya dunia, kita langsung to the point gitu A B C D kita sebutin satu-satu gitu kan. Tapi tanpa mengakui kesalahan diri kita dulu gitu. Harusnya kita ketika berdoa ya sama seperti Nabi Yunus, harusnya kita ya memuji Allah dulu, terus bersolawat, terus kalau bisa ya sebut nama-nama lain Allah, Asmaul Husna itu disebut. Lalu kita memuji Allah, ya Allah tidak ada Tuhan yang kami sembah kecuali Engkau, ya Allah tidak ada yang dapat menolong kami kecuali Engkau. Terus di situ kita langsung bilang kelemahan diri kita, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba yang hina, yang yang banyak gitu, segala macam. Terserah kalian, pokoknya kalian mengakui diri kalian yang sering lupa sama Engkau, yang lalai dalam beribadah, yang sering bohong, yang sering banyak lah gitu kan. Nah, kita tuh disebutin semua dan kita meminta ampun sama Allah. Nah, harus baru setelah itu sebutin doa-doa kita. Nah, gitu. Jadi ketika
kalian punya masalah gitu kan, kalian bisa banget nih baca doa Nabi Yunus. Sebenarnya doa Nabi Yunus tuh aku baca ketika nggak dapat apa sih, nggak ketika nggak ada masalah aja ya. Jadi walaupun nggak ada masalah gitu kan, ya tetap dibaca, dirutinkan gitu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena nggak harus nunggu ada masalah baru kita baca doa ini gitu, baca aja gitu kan. Jadi ketika ada masalah udah udah nggak terlalu berat insya Allah. Gitu sih yang aku rasakan dari the power doa Nabi Yunus ini. The power la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah gitu teman-teman. Jadi di ayat ini tuh mengajarkan kita banget ya untuk mengakui kesalahan diri kita dulu nih, baru kita minta sama Allah gitu. Karena itu yang sering kita lupa, mengakui kesalahan ya. Jangankan sama Allah ya, kadang sesama manusia pun kalau kita ada salah gitu, kita nggak mau kan mengakui kesalahan kita, gengsi gitu segala macam. Nah jadi berdoalah dengan doa Nabi Yunus ya teman-teman, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insya Allah segala ujian, segala cobaan, segala masalah yang apapun ya yang menghampiri kita, tiba-tiba udah hilang aja, tiba-tiba jadi ringan, tiba-tiba udah selesai, tiba-tiba wah enteng banget ya gitu ya teman-teman. Jadi mari kita normalisasikan baca doa Nabi Yunus saat kondisi kita sedang bagaimanapun ya, dalam semua keadaan kondisi kita normalisasikanlah doa Nabi Yunus ini. Oke teman-teman, terima kasih, mungkin segini aja ya sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.